Saya buat video ini terutama bagi para peserta Prolanis yang tergabung dalam klub Prolanis Konsano di Klinik Life. Saya mau sampaikan sebuah topik, puasa Ramadan pada peserta Prolanis dan hipertensi. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu bagaimana puasa pada penderita diabetes mellitus. Nah, selama berpuasa di bulan Ramadan, para diabetisi perlu menahan makan dan minum selama kurang lebih 14 jam setiap harinya selama 30 hari. Itu berarti ada perubahan pola makan dan minum yang nantinya akan disertai juga perubahan pola pemberian obat. Nah, karena diabetes adalah gangguan metabolik yang berlangsung seumur hidup, maka perlu penata laksanaan yang cermat agar komplikasi bisa dicegah atau mungkin diatasi selama berpuasa. Nah, pada orang normal, gula darah diperlukan tubuh sebagai sumber energi, khususnya bagi organ-organ penting seperti otak, sel-sel syaraf, sel darah merah, otot, dan sebagainya. Untuk itu, tubuh kita selalu mempertahankan gula darah di kadar antara 60 sampai 150. Apa yang terjadi bila diabetisi berpuasa? Nah, pada orang normal atau pada diabetisi yang gula darahnya terkontrol selama berpuasa, sumber energi bisa diperoleh dari cadangan gula dari hati. Cukup untuk puasa selama 12 sampai 16 jam. Kemudian bila puasanya lebih lama, baru digunakan cadangan gula dari lemak dan juga otot. Nah, apa akibatnya? Penggunaan energi dari lemak itu menghasilkan keton yang kalau ada dalam jumlah besar, itu bisa merupakan racun bagi tubuh kita. Jadi, apakah diabetisi boleh berpuasa? Nah, pada diabetes yang terkontrol atau gula darahnya kurang dari 300, berpuasa selama kurang lebih 14 jam sehari itu tidak mengganggu kesehatan. Tapi sebaliknya, pada diabetes yang tidak terkontrol atau gula darahnya lebih dari 300, bila berpuasa dapat timbul komplikasi yang berat seperti ketoasidosis dan juga dehidrasi. Jadi, ini beberapa tips agar diabetes yang terkontrol bisa berpuasa dengan aman. Yang pertama, tetap aktif secara fisik. Tapi yang kedua, hindari aktivitas fisik atau olahraga yang berlebihan karena itu bisa menurunkan gula darah sampai terlalu rendah. Yang ketiga yang berkaitan dengan itu, hindari olahraga 1 atau 2 jam sebelum buka puasa. Itu bisa juga menyebabkan gula darah turun terlalu rendah. Dan yang keempat, kalau mau olahraga, itu bisa dilakukan setelah makan utama di saat buka puasa. Ada juga yang mengatakan bahwa kegiatan tarawih itu juga memberikan manfaat karena itu mempertahankan keaktifan fisik pada penderita diabetes. Apa hal-hal yang perlu diperhatikan selama diabetisi berpuasa? Yang pertama, diabetisi yang lansia itu cenderung dehidrasi. Jadi minumlah air yang cukup, kurang lebih 8 gelas sehari. 2 gelas saat sahur, 2 gelas saat buka puasa, dan kemudian 4 gelas bisa dicicil di antara jam buka puasa dan jam sahur. Kemudian yang kedua, perlu waspada terhadap hipoglikemia atau gula darah yang turun terlalu rendah. Untuk itu, perlu makan sahurnya mendekati imsak. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang terlalu berat di siang hari. Dan kenali tanda-tanda hipoglikemia. Apa saja tanda-tanda hipoglikemia? Tanda khasnya biasanya kita merasa lapar yang hebat, gemetar, keringat dingin, jantung berdebar, badan terasa lemas. Kadang sampai sakit kepala, bingung, dan kalau berat sampai tidak sadar. Jika diperiksa, biasanya gula darahnya kurang dari 60. Kalau terjadi hipoglikemia, segera minum air gula. Nah, sekarang berikutnya, bagaimana puasa pada penderita hipertensi? Nah, secara umum tidak ada masalah bagi penderita hipertensi untuk berpuasa. Malah, berpuasa itu bisa bermanfaat bagi penderita hipertensi. Misalnya, karena puasa bisa mengurangi hormon stres, maka puasa bisa menstabilkan tekanan darah. Selain itu, puasa juga bisa membantu mengurangi berat badan, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kadar trigliserida,
yang semuanya itu merupakan faktor resiko penyakit jantung. Puasa juga membantu tubuh dalam membuang racun, dan ini yang paling terkenal ya, puasa bisa merangsang tubuh untuk melakukan proses autofagi. Ini proses alami tubuh untuk memakan sel yang rusak atau sel yang mati. Jadi, apa tipsnya bagi penderita hipertensi yang berpuasa? Yang pertama, buka puasa dengan menu yang sehat. Selalu sertakan sayur dan buah-buahan dalam menu makanan. Jangan konsumsi makanan bersantan dan daging merah. Jadi, goodbye opor, goodbye dendeng. Sebaliknya, konsumsi daging ikan atau ayam. Yang kedua, hindari makanan asin. Jangan konsumsi makanan yang mengandung kadar garam tinggi seperti ikan asin, asinan, acar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hentikan kebiasaan minum kopi dan teh manis. Ketika sahur atau buka puasa, jangan minum kopi atau teh yang terlalu manis. Ganti saja dengan jus buah atau jus sayuran. Dan yang keempat, rutin olahraga. Nanti dalam video berikutnya, saya akan bagikan ya tips olahraga selama bulan puasa. Nah, kalau begitu, makanan apa ya yang boleh dikonsumsi agar tetap sehat dan bugar selama berpuasa? Nah, ini beberapa contoh makanan yang umum yang bisa dikonsumsi selama bulan puasa bagi penderita hipertensi dan juga bagi orang-orang lain. Yang pertama misalnya kurma dan juga madu. Kurma dan madu bermanfaat untuk meningkatkan stamina dan energi dan juga melancarkan metabolisme. Yang kedua, bahan-bahan seperti jahe, temulawak, kencur, itu bisa meningkatkan stamina, mengatasi perut kembung dan sakit lambung, serta menghilangkan bau mulut selama bulan puasa. Yang ketiga, kunyit, kapulaga, kayu manis, itu juga bermanfaat untuk mengatasi perut kembung dan juga sakit lambung yang umum terjadi selama berpuasa. Baik, semoga bahan ini bermanfaat bagi semua peserta Prolanis yang tergabung dalam klub Prolanis Konsano di Klinik Live. Terima kasih, sampai jumpa.